Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4 SDIT Al-Uswah Magetan. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai muatan IPS, yaitu pemanfaatan sumber daya alam untuk manusia. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sumber daya alam. Sumber daya alam itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Di antaranya termasuk hewan, tumbuhan, matahari, air, angin, dan juga hasil tambang seperti minyak bumi. Seperti yang sudah kita bahas pada minggu kemarin, kegiatan dalam pemanfaatan sumber daya alam ada berbagai macam, yaitu ada pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan pertambangan. Pertanian adalah sebuah bentuk usaha untuk mengolah tanah untuk ditanami tanaman. Ada dua, yaitu persawahan, daerah lahan basah. Contohnya sawah padi. Kemudian ada tegal atau ladang, yaitu lahan kering. Contohnya ladang tebu dan ladang jagung. Berikutnya adalah perkebunan. Perkebunan itu sendiri adalah sebuah usaha menanami lahan dengan satu pohon dan bertahan lama, bisa berkali-kali panen. Perkebunan dibagi menjadi dua, yaitu perkebunan di dataran tinggi, contohnya perkebunan teh, dan perkebunan di dataran rendah, contohnya perkebunan kelapa sawit. Pada perikanan dibagi menjadi dua, yaitu air tawar, contohnya budidaya ikan lele, budidaya ikan nila. Dan yang kedua yaitu pada air laut. Contohnya budidaya ikan kerapu dan budidaya udang laut. Peternakan. Peternakan adalah sebuah usaha memelihara dan mengembangbiakkan hewan. Ada tiga, yaitu yang pertama ternak hewan besar. Contohnya ternak sapi, ternak kuda. Yang kedua, ternak hewan kecil. Contohnya ternak kambing, ternak kelinci. Dan yang terakhir adalah ternak hewan unggas. Contohnya ternak ayam atau bebek. Kegiatan terakhir adalah pertambangan. Pertambangan sendiri dibedakan menjadi beberapa hal berdasarkan hasil tambangnya, yaitu yang pertama bahan tambang logam, contohnya tambang biji besi dan tambang emas. Yang kedua bahan tambang non logam, contohnya tambang belerang. Dan yang terakhir adalah barang tambang energi, contohnya minyak bumi dan batu bara. Pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Kalian bisa buka buku pulpena 4A kalian halaman 99. Seperti yang kita tahu, hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Contoh pemanfaatan hewan. Misal pada ayam, kita bisa mengambil telur dan dagingnya untuk dimakan. Pada hewan sapi, kita bisa mengambil daging dan susunya untuk dikonsumsi. Lalu kulitnya bisa untuk berbagai kerajinan, misalnya sepatu atau dompet. Dan juga bisa diambil jasanya untuk menarik gerobak. Selain itu juga bisa sebagai hewan peliharaan, contohnya kucing. Contoh pemanfaatan tumbuhan yaitu untuk bahan makanan, contohnya bahan pokok seperti padi, jagung, gandum, singkong, dan sagu. Lalu ada sayur mayur dan buah-buahan. Selain itu, ada juga tanaman obat seperti jahe,
kunyit, temulawak, daun sirih, dan yang lainnya. Pemanfaatan tumbuhan lain contohnya untuk tanaman hias, misal budidaya anggrek, aglonema, monstera, dan lainnya. Kemudian, batang kayu bisa digunakan sebagai bahan bangunan, pembuatan perahu, pembuatan kertas, dan juga bisa digunakan sebagai bahan kerajinan, misalnya pada rotan. Berbagai pemanfaatan sumber daya alam. Kalian bisa buka buku kalian halaman 113. Selain dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada pula sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia. Kalian bisa membaca contoh pemanfaatan sumber daya alam dalam berbagai kegiatan pada tabel di halaman 113. Sekarang, Ustazah akan memberikan contoh lain yang tidak ada di buku, yaitu yang pertama, pada transportasi modern. Contohnya, pada mobil, bodi mobil menggunakan pemanfaatan sumber daya alam yaitu logam hasil tambang. Kemudian karet sebagai bahan ban, dan bensin sebagai bahan bakar. Selanjutnya memasak ikan goreng. Pada peralatannya menggunakan logam hasil tambang untuk kompor dan wajannya. Kemudian gas sebagai bahan bakar. Lalu ada ikan, minyak goreng, dan juga bumbu dapur. Untuk tugas, kalian mengerjakan soal di buku Pupena halaman 119, yaitu muatan IPS KD 3.1 nomor 1-5. Kalian tulis di buku tulis dan dikirimkan ke guru kelas masing-masing. Demikian materi pemanfaatan sumber daya alam untuk manusia yang bisa Ustazah sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.